Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sevina Zahra Nasution dengan NIM 2250 2030 71111014. Saya berasal dari kelas Agama Islam B1G dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rohmar Rozikin. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bersedia untuk mendengarkan penjelasan materi saya mengenai perkembangan iptek di dunia Islam. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas perbaikan nilai kuis tema iptek. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita langsung mulai aja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dan urgensi sains. Ilmu pengetahuan menurut KBBI adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Maka dari itu, ciri khas dari ilmu pengetahuan adalah disusun secara logis, bersistem, dan membahas tentang ilmu yang memakai hukum sebab akibat. Sedangkan menurut KBBI, sains itu didefinisikan sebagai yang pertama yaitu ilmu pengetahuan pada umumnya, lalu yang kedua itu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya itu ada botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki dan dipelajari. Nah, berdasarkan perbandingan dua definisi tersebut, maka kita dapat pahami bahwa dua istilah tersebut adalah istilah yang mirip maknanya. Namun memang tidak pernah ada definisi tunggal untuk sains itu sendiri. Pada zaman sekarang, sains itu mengalami penyempitan makna, sehingga dipahami sebagai pengetahuan terhadap hal-hal yang empiris, yaitu dapat ditangkap oleh indera, yang bersifat induktif dan kuantitatif. Sedangkan urgensi sains di zaman sekarang itu tampak sekali pentingnya, karena kini sains itu telah menjelma menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan peradaban. Lalu kita masuk ke materi sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Nah, seluruh cabang ilmu di dunia Islam termasuk sains itu semuanya berkembang, bercabang, dan terspesialisasi karena disebabkan oleh wahyu. Contohnya di sini pada Quran Surat Al-Alaq, yaitu Allah berfirman, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Di sini Allah memerintahkan untuk membaca, yang ingin menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tradisi pengetahuan. Lalu yang kedua pada Quran Surat Al-Qalam, yaitu Allah berfirman, Nun wal kolami wa ma yasturun, yaitu demi pena dan apa yang mereka tulis. Sesuatu yang dianggap penting oleh Allah, maka Allah akan menjadikan sebagai sumpah. Maka jika Allah bersumpah dengan pena, maka itu menunjukkan betapa pentingnya pena itu sebagai alat tulis. Nah, adapun dalil-dalil dan fakta-fakta hadis Nabi tersebut menjadi bukti bahwa Rasulullah itu menanamkan tradisi ilmu melalui Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi fondasi dan benih kuat bagi perkembangan ilmu-ilmu di dunia Islam kelak setelah meninggalnya beliau, sekaligus menjadi landasan peradaban yang kokoh selama berabad-abad. Dan di awal tumbuhnya peradaban Islam, ilmu yang berkembang dan yang tersistematis itu memang ilmu-ilmu agama yang terdiri dari ilmu hadis, tafsir, tarik, bahasa, fikih, dan sebagainya. Nah, munculnya ilmu sains ini terjadi akibat perluasan wilayah Islam karena adanya perintah dakwah. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Sehingga ketika Rasul wafat, pekerjaan ini diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasul. Sehingga ketika para sahabat menaklukkan berbagai negeri, mereka bertemu dengan berbagai macam kebudayaan. Ketika mereka ingin menyampaikan Islam, mereka perlu mempelajari bahasa setempat, sejarahnya, budayanya, sistem negaranya, dan sebagainya. Itu semua dipelajari agar dakwah Islam tepat sasaran dan kebijakan politik dapat dijalankan dengan baik. Nah, dari sinilah muncul ilmu-ilmu non-agama, termasuk diantaranya itu ilmu sains. Nah, di masa ini terjadi juga yang namanya islamisasi atau naturalisasi atau integralisasi ataupun asimilasi yang merupakan elemen-elemen yang sesuai dengan Islam dilestarikan dan dikembangkan, sedangkan yang tidak sesuai itu dibuang.
Nah, proses Islamisasi ini tidak boleh disebut sebagai keterpengaruhan, tapi dapat disebut sebagai pemanfaatan. Bedanya, jika keterpengaruhan adalah aktivitas mempelajari suatu pemikiran, mengambilnya dan menggabungkannya dengan pemikiran milik sendiri karena dianggap memiliki kesamaan dan akhirnya akan diyakini. Sementara jika pemanfaatan itu hanya memanfaatkan aspek-aspek yang tidak mempengaruhi pandangan hidup bagi seorang muslim karena bersifat universal. Nah, pertama kali gerakan ini mulai tumbuhnya sains jadi pada masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah ini mulai diterjemahkan karya-karya berbahasa Yunani dan berbahasa Suryani. Kemudian gerakan penerjemahan ini mulai mengalami percepatan di masa Bani Abbasiyah, yaitu di bawah pemerintahan Al-Makmum, yang mendirikan Baitul Hikmah dan merupakan pusat penerjemahan sekaligus perpustakaan serta observatorium bahkan universitas. Nah, menjelang akhir abad 19 Masehi, itu bisa dikatakan hampir seluruh korpus saintifik Yunani itu sudah berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sehingga muncullah para ilmuwan sains seperti Abu Bakar Ar-Razi, Jabir bin Hayya, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Nah, bangkitnya sains Islam ini kemudian disempurnakan oleh kaum muslimin yang berada di Andalus, yaitu sekarang bisa disebut sebagai Spanyol. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai masa keemasan sains di dunia Islam. Nah, di dunia Islam bisa dikatakan aktivitas mempelajari ilmu murni dan terapan itu seimbang. Maka tidak heran jika sains di masa kejayaan Islam itu mengalami pertumbuhan yang sangat drastis. Selama hampir 5 abad yaitu selama hampir 5 abad yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu dari Al-Battani yang mengoreksi sistem astronomi, lalu ada Ibnu Bajjah yang mengkritik Aristoteles yang terkait teori gerak dan kecepatan, lalu ada Ibnu Firnas yang merancang prototipe untuk terbang, lalu ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang merupakan ilmuwan ahli matematika yang dikenal sebagai Al-Jabar, dan banyak di sini ada dan lain-lainnya bisa kita lihat di sini. Langsung kita lanjut aja ke materi selanjutnya mengenai sikap ulama terdahulu terhadap sains. Nah, bisa dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama terdahulu itu menentang sains di dunia Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ilmu-ilmu yang sejenis dengan filsafat, filsafat itu ada yang mengharamkan dan ada juga yang menghalalkan. Tapi kalau sains tidak ada satupun yang menentang itu. Ilmu-ilmu yang tidak diajarkan Nabi itu memang ada dua macam, yaitu ada ilmu yang lahir dari proses eksperimen dan bersifat empiris, yaitu ilmu sains, dan ada pula ilmu yang lahir dari aktivitas berpikir yang mengandalkan rasionalitas. Nah, jika dilacak dari sisi sumber hukum Islam, ketika tidak ada penentangan terhadap perkembangan ilmu sains itu memang wajar, karena Allah justru mengizinkan bahwa bahkan mendorong orang Islam untuk mengeksplorasi alam untuk menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya ada sebab kemajuan sains di dunia Islam dan juga ciri khasnya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa sebab kemajuan sains di dunia Islam itu tidak sama dengan sebab kemajuan sains di dunia Barat. Nah, filosofi, motivasi, dan landasan peradabannya juga berbeda. Di dunia Barat, sains dan teknologi itu maju setelah mereka meninggalkan agama dan Tuhan. Sedangkan Islam, gerakan ilmu di dunia Islam itu adalah tuntutan alami dalam dakwah Islam. Jadi, risalah Islam yang menuntut untuk disebarluaskan ke berbagai negeri itu otomatis mengharuskan adanya studi, penelitian, dan pembacaan yang merangsang pemeluknya untuk mengembangkan ilmu. Sehingga akhirnya membuat maju berbagai disiplin ilmu dalam dunia Islam. Lalu menurut Syamsuddin Arif, terdapat faktor yang membuat kegemilangan sains di zaman Islam. Itu ada 5. Yang pertama yaitu ada ajaran Islam yang membentuk manusia unggul. Lalu yang kedua itu ada motivasi agama karena ajaran Islam menciptakan budaya ilmu. Lalu yang ketiga itu faktor sosial politik yang aman dan stabil.
Lalu yang keempat yaitu ada faktor ekonomi yang baik karena dapat menjamin aktivitas ilmiah. Dan yang kelima yaitu dukungan serta perlindungan penguasa. Terus selanjutnya ada pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa. Nah, pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa ini sudah dimulai sejak abad 12 Masehi. Sebelum masa pencerahan, nasib ilmuwan Barat itu tertindas oleh gereja. Kemudian masyarakat Barat mengalami masa pencerahan yang berawal dengan upaya menghidupkan kembali ilmu Yunani. Kegiatan itu diawali pada abad ke-14 di Italia, kemudian merembet ke seluruh Eropa. Namun karena masyarakat Islam itu sudah mendahului masyarakat Eropa untuk mengeksplorasi khazanah Yunani, mau tidak mau akhirnya mereka itu mempelajari bahasa Arab untuk bisa membaca buku-buku bahasa Arab yang dikarang kaum muslimin sebagai hasil terjemahan karya-karya Yunani. Pengaruh peradaban Islam ini itu masuk melalui Spanyol dan juga perang salib. Nah, menurut Gilbert dalam bukunya An Offline Story of the World, itu orang-orang Eropa itu masih memakai cara pengobatan pengusiran setan di saat kaum muslim itu sudah maju ilmu kedokterannya. Lalu selanjutnya ada sebab kemunduran sains di dunia Islam, yaitu kemunduran di zaman ini sekarang mengantarkan pada gejala sosial baru yang juga merupakan tragedi baru bagi umat Islam kontemporer, yakni dengan mengalirnya kaum intelektual ke negeri barat meninggalkan negeri Asia. Nah, beberapa pendapat mengenai sebab kemunduran sains di dunia Islam itu yang pertama yang menurut Profesor Sabra dan David King, itu penyebabnya dikarenakan sains di dunia Islam itu hanya ditundukkan untuk membantu kebutuhan praktis agama. Sedangkan menurut David Limberg, sebabnya ada 4, yaitu yang pertama ada tantangan kaum konservatif yang menganggap sains itu hal yang baru itu adalah bid'ah. Lalu yang kedua ada krisis politik ekonomi karena perang dan kemiskinan membuat sains tidak bisa berkembang. Lalu yang ketiga ada keterasingan atau keterpinggiran sains dianaktirikan, lalu orang belajar agama saja tapi tidak mendalami ilmu sains. Dan yang keempat yaitu paham tasawuf yang dianggap menurunkan dan melemahkan sains karena tasawuf ini menyebabkan tumbuh sikap irasional sehingga masyarakat itu lebih tertarik pada hal supranatural, kesaktian dan sebagainya yang otomatis akan menyuburkan bid'ah dan tahayul sehingga akhirnya yang berkembang bukanlah sains melainkan perdukunan, sihir, astrologi, primbon dan jimat. Lalu sedangkan menurut pandangan Pak Rozikin, sebab kemunduran sains itu intinya karena hilangnya motivasi untuk mencari tahu karena kesalahpahaman konsep dan kondisi yang tidak mendukung. Lalu ada sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Nah, terdapat ada beberapa kelompok. Yang pertama itu kelompok orang yang menolak mentah-mentah tentang sains. Itu ada Syekh Al-Bakri. Lalu ada kelompok yang menerima secara mutlak sains. Itu ada Ahmad Kohn. Dan ada kelompok yang menerima mutlak disertai sikap menolak agama, yaitu ada Toha Hussein. Lalu ada kelompok yang menerima tetapi menyaring. Nah, kelompok ini termasuk yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Oke, selanjutnya mengenai cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Ada sejumlah pemikir Islam yang ingin membagikan sains di dunia Islam. Yaitu yang pertama ada Khosrul Rahman, lalu ada Muhammad Arkom, ada Hasan Abdul Karim Surawus, ada Muhammad Abdel Jabri dan sebagainya. Nah, di sini Al-Jabiri misalnya yaitu menggagas nalar untuk umat Islam agar sains bisa bangkit lagi, itu harus mengubah nalarnya, yaitu mengembangkan nalar burhani, seraya meninggalkan nalar bayani dan irfani. Nah, nalar burhani itu yaitu nalar rasional seperti Eropa, sedangkan nalar bayani yaitu menjelaskan pemikiran dengan dalil, dan nalar irfani yaitu menjelaskan ilmu dengan rasa. Nah, dalam upaya menyalakan kembali nalar burhan ini, Al-Jabiri mencoba mengkaji kembali karya-karya impiannya, yaitu membangun peradaban Islam dalam asas rasionalitas pengetahuan, bukan legalisme, formalisme hukum Islam. Proyek intelektualnya dinamakan dengan istilah kritik nalar Arab,
dan akhirnya melahirkan tetralogi 4 buku formasi nalar Arab, struktur nalar Arab, nalar politik Arab, dan nalar etis Arab. Hanya saja gagasan Al-Jabiri ini banyak yang mengkritik, misalnya itu ide epistemologi Al-Jabiri yang berupa nalar bayani, burhani, dan irfani pada hakikatnya adalah menolong sekularisme dan nasionalisme dengan kemajuan Islam. Dan menurut Syamsuddin Arif, cara membangkitkan sains di dunia Islam itu bisa melalui cara saintis, historis, sosiologis, dan holistik. Nah, sedangkan sikap yang harus dibangun sebagai ilmuwan Muslim itu hendaknya generasi muda saat ini berperan secara praktis untuk ikut membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Bisa memulainya dengan membuat karya. Dan generasi muda saat ini bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang beriman, bertakwa, dan memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai salah satu bidang ilmu, yaitu biologi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biologi itu didefinisikan sebagai ilmu hayat, yaitu ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup yang berupa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sejumlah ilmuwan yang bisa dikategorikan bergelut dalam bidang biologi dengan melihat karya-karya mereka, diantaranya itu yang pertama ada Al-Asma'i yang mengarang kitab Asya'a, yaitu kambing, Al-Khoil atau kuda, dan Al-Ibil atau unta. Lalu ada Al-Jahid yang mengarang kitab Al-Hayawan atau hewan yang berbicara tingkah laku hewan, aspek biologisnya, kelahirannya, pertumbuhannya, tempat tinggalnya, pengasuhan, dan pemberian makan, dan sebagainya. Lalu ada Ibnu Sina dalam ensiklopedianya, yaitu Asy-Syifa, yang membahas hewan-hewan air dan amfibi. Lalu ada Ibnu Al-Baitor yang dalam kitabnya yaitu Al-Jami Limufrodat Al-Adwiyah wa Al-Aqziyah yang mencoba lebih detail untuk meneliti berbagai tanaman dengan beragam lingkungannya. Lalu ada Al-Qaswini dalam kitabnya ada Ajaib Al-Khuluqat wa Gharaib Al-Mawjudat yang mencoba memberi tekanan pembahasan pada pengaruh lingkungan terhadap hewan-hewan, lalu membahas hubungan-hubungan persahabatan atau permusuhan antar hewan yang dikenal di zaman sekarang dengan istilah at-tadakulat al-hayawiyah atau biological internship. Ya juga punya karya yang berjudul Atsar al-Bilad wa Akbar al-Ibad yang membahas lingkungan hidup hewan-hewan. Nah, yang terakhir ada Ad-Damiri dalam kitabnya itu Hayatu al-Hayawan al-Kubro yang menyebut sekitar 900 macam hewan dengan menjelaskan nama, spesies, stadiat, karakter-karakter, dan riwayat-riwayat terkait dengannya. Karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Turki, Inggris, dan juga Perancis. Beliau juga punya karya berjudul Hawi al-Hisan Fihayati al-Hayawan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.